Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li hadrati musannifatil kitab Syekh Abdillah Muhammad bin Hamad Al-Ansari Al-Qurtubi saulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq Makkiyah. Surat Al-Falaq ini Makkiyah. Wa ayatuha satu ayat, ada 5 ayat. Nazalat ba'dal fil, turunnya setelah surat Al-Fil. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapa sapa sira a'udzu jaluk reksa sapa ingsun birabbil falaki kelawan pangerane falak. Apa itu falak? Di antaranya para mufassir menyatakan falak itu adalah waktu pagi. Ada banyak memang mufassir yang mengartikan apa itu falak. Al-Falaq sendiri ini asbabun nuzulnya surat ini. Di antaranya riwayat dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saharahu yahudiyun min yahudi Bani Zuraikin. Jadi Nabi itu pernah kena sihir, disihir oleh orang dari Bani Zuraik, yuqalu lahu Labid bin Aqsam. Namanya Labid bin Aqsam. Jadi maaf Bapak Ibu, Nabi Rasul pun ketika didoakan buruk juga masih bisa kena, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi jangan menyepelekan tentang resiko kuatnya doa, karena memang Allah sendiri sudah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah, mohonlah, maka akan saya kabulkan. Dan itu berlaku universal. Doa baik maupun doa buruk semua akan bekerja. Jadi ibaratnya sama-sama energinya itu nanti berjalan. Nah, karena itu sampai Nabi pun pernah kena sihir itu. Di hadis sahihnya Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idzastaka qara'a ala nafsi bual ma'awidaten wa yanfuthu falamastadda waja'ahu kuntu akra'u alaihi wa amsaw alaihi biyadihi. Nabi itu punya kebiasaan. Jadi Nabi itu kalau sakit biasanya membaca ini, Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Jadi mbok menawa jenengan semerep ana wong, ada orang berdoa, setelah berdoa diusapkan ke wajah seluruh tubuh, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Karena itu dicontohkan oleh Nabi, riwayat dari Aisyah. Bahkan di Bukhari maupun Muslim kedua-duanya menyebutkannya. Jadi semacam apa ya? Semacam penyebaran energi itu. Jadi ditiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Terutama tubuh yang dirasakan sakit itu yang diusap. Paling tidak ke seluruh tubuh. Itu untuk melindungi diri kita. Nah, Labid bin Aqsam ini kerja tidak sendirian, tapi Labid bin Aqsam ini bekerja dengan istri dan anak-anaknya. Nah, karena itu nanti kaitannya dengan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, itu kaitannya dengan lafal tersebut. Jadi diriwayatkan An-nisa'an sahornan nabiyya fi ihda asarata uqdah. Ada 11 wanita yang ikut membantu Labid bin Aqsam. Ini istri dan anak-anaknya.
itu menyihir Nabi. Ya, sehingga itulah nanti yang menjadikan latar belakangnya kenapa dalam ayatnya kok wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup-niup. Nafasa itu kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Nyembur. Nah, nyembur. Beda dengan meniup. Kalau niup kan itu meniup. Nah, kalau meludah itu ya cuh gitu meludah. Itu kalau dalam bahasa Arab basoko itu meludah. Kalau nafakho meniup. Tapi kalau nafasa nyembur sama dengan rokok. Kalau orang Jawa bilang rokok itu nyuwuk atau nyembur. Lah nyuwuk itu biasanya ya ada tiupannya tapi juga ada sedikit ludahnya. Nah, itu namanya nyuwuk. Itu bahasa Jawa orang nyuwuk. Nah, cuma kadang orang kita itu kadang terlalu fanatik dengan istilah kalau dibilang nyuwuk dosa, nak muni ruqyah boleh. Ya sebenarnya ya sama, ruqyah artinya ya nyuwuk itu. Ya itu. Kalau dalam bahasa nafasat ya nyembur itu disembur seperti ular yang menyemburkan kan tidak ular meniup kan tapi ular menyemburkan ya menyemburkan itu nafasat. Ya memang cukup aneh ini. Karena apa? Karena mereka semua dinyatakan hunna banatul Labid bin A'sam. Mereka itu adalah anak-anak perempuannya Labid bin A'sam. Jadi Labid bin A'sam ini satu keluarga punya profesi jadi dukun semua. Dan yang laki-laki cuma Labid. Karena punya anak 10, istri 1, berarti kan jadinya 11, 12 dengan Labid bin A'sam itu bersatu. Kemudian menyihir Nabi dengan kekuatan energi black magicnya sendiri-sendiri. Sehingga Nabi ya sempat sakit. Nabi Muhammad sempat sakit. Itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu sama bahkan lebih parah. Itu adalah dulu Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu yang mendoakan adalah Bal'am bin Ba'ura. Cuma beda generasi, beda musuh ya. Zaman Nabi Musa itu sempat tersesat sampai 40 tahun. Efek dari doa negatif. Kalau Nabi itu hanya sakit beberapa hari ketika disihir oleh Labid bin A'sam beserta 11 wanita, 1 istri dan 10 anak perempuannya. Nah, jadi maaf nih Bapak Ibu ya enggak usah kaget apabila di Indonesia itu ibu-ibu jangan tersinggung nggih. Hantu-hantu di Indonesia itu semuanya perempuan. Nggih ta? Sundel bolong ya wedok, mak lampir ya wedok, ana meneh suster ngesot ya wedok. Mbah kok nak lanang kok ora patek napa? Ora patek medeni ngono, ora patek medeni. Iya, itu memang ciri khasnya gitu. Ternyata ya sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa min syarrin naffatsat. Ya ada tukang sihir yang laki-laki itu Labid bin A'sam. Tapi ternyata yang bekerja itu malah banyak perempuannya sehingga pakainya jamak muannas salim. Bukan wa min syarrin naffatsin tapi naffatsat. Itu artinya adalah perempuan-perempuan. Nah, jadi enggak usah kaget ketika kemudian kuyang itu ya bentuknya juga perempuan. Mbah kok wedok kabeh. Sing lanang niku sing rada medeni apa ya kata ya ora. Kalau paling sing rada cerita rada medeni lanang nggih namung Sundel Bolong niku nggih. Di film dulu adanya juga nenek sihir, enggak ada kakek sihir. Padahal ya kakek sihir juga banyak kan. Tapi yang terpakai nenek sihir. Kaitannya juga falak ada yang menyatakan falak itu adalah waktu subuh. Ya, waktu subuh. An-nafakhu laisa mahurik, kalau hanya meniup saja itu tanpa ludah, tapi kalau nafas itu plus ada ludahnya sedikit-sedikit. Nah, falak itu waktu subuh. Jadi waktu subuh itu waktu yang cukup berbahaya. Nah, itu. Jadi sehingga para ulama pun biasanya mengingatkan kita kalau kita habis sholat subuh tidak boleh tidur lagi. Hanya masalah sepele itu sepertinya. Padahal ya alhamdulillah paling enak iki bar subuh gawe turu, Pak. Bar sholat subuh turu luwih mangkler, luwih nikmat rasane. Tapi itu sangat berisiko. Iya, itu sangat berisiko. Ya, kita mudah kena penyakit. Dan biasanya kalau sakit sulit sembuhnya. Kalau itu menang titennya para supranatural, para ahli praktisi supranatural titen.
Wong loro kok tamban-tambanane angel, sampean tangkleti ra paling kulino salat apa turu bar salat subuh. Nah, itu turu bar salat subuh. Itu disebut sebagai falak. Dari kata falako artinya bedah. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat yang cukup berbahaya. Itu adalah saatnya falako. Falako itu bisa artinya ketika fajar keluar, atau apapun yang tadinya tertutup kemudian terbuka, itu namanya falak. Nah, itu. Karena itu Nabi Muhammad SAW ja'ala Rasulullah yata'awadhu a'udhu bi rabbil falak, a'udhu bi rabbin nas. Karena kulnya enggak dibaca kalau untuk berdoa. Jadi istilahnya apa ya? Ada kode rahasianya. Jadi ketika jenengan itu membaca Al-Falak dan Nas dengan tujuan jenengan untuk meruqyah dirinya sendiri, maka tanpa dibaca kul gitu. Tadi langsung a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq sampai selesai. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai selesai tanpa ada kulnya. Karena kul itu kan sebenarnya malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Kul Muhammad ucapkanlah. Nah itu. Jadi isi doanya ya enggak pakai kul, kulnya enggak ikut terbaca. Tapi juga kadang ada banyak ulama yang tetap menggunakan kalimat kul, alasannya itu Quran. Jadi kalau Quran tidak boleh dirubah-rubah. Sebenarnya enggak rubah, hanya mengurangi beberapa kalimat. Sebenarnya kalau dalam ilmu balaghah itu masuk kategori sarokoh atau iktibas. Iktibas itu menukil kalimat yang sudah ada tapi ada perubahan. Contohnya, Nabi pernah berdoa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu karena Nabi berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi ketika kita berdoa sebagai imam, ya jangan ni anak ni yo sing dadi makmum wegah to kan muni amin wong kowe ndongake awakmu dhewe. Lah terus gimana ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina, ya gitu. Atau kalau di Quran itu sering dipakai, itu adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Kalau di Quran kan innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi banyak ulama yang ketika menggunakan untuk doa itu innallaha diganti innaka menjadi mukhatab. Innaka karena disesuaikan dengan depannya kan gitu. Rabbana berarti kan mukhatab, Rabbana wahai Tuhanku. Nah, itu. Karena itu bukan innallaha tapi innaka karena engkau. Nah, itu dirubah. Kalau di Qur'annya ya aslinya innallaha. Bahkan saya mendapatkan ijazah yang innanya dibuang tapi masih beramal. Jadi bacanya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi Allaha. Alasannya apa? Karena inna sudah di depan sudah ada. Tadi kan depan sudah Rabbana innaka. Sehingga cukup jadi Allaha, innanya dibuang. Tapi itu kode-kode dalam doa. Tapi kalau membaca Quran ya enggak boleh. Artinya kita baca di Quran enggak boleh dirubah. Tapi kalau kita menukil Al-Quran atau iktibas, kemudian ada sedikit perubahan sesuai dengan ijayahnya, itu makanya diambil doa. Sama Nabi pernah mempraktekkan seperti itu. Kalau wahyunya kan bilangnya kan kul a'udzu birabbil falak. Tapi Nabi ketika berdoa iktibas, berarti menukil dari ayat langsung a'udzu birabbil falak, a'udzu birabbin nas tanpa ada kalimat kul. Apakah Nabi merubah Quran? Ya enggak. Kalau Nabi baca Quran ya dari kul. Tapi kalau digunakan untuk doa, kulnya tidak terpakai. Nah itu. Wa min syarri ma khalaq, dan dari keburukan wa min syarri ma lan sanging olone perkara khalaqo kang nyiptakake sapa Allah. Lho masa ada ciptaannya Allah yang enggak baik? Ya ada. Siapa itu? Huwa iblis wa dzurriyyatuhu, yaitu iblis dan anak cucunya. Jadi Bapak Ibu, iblis itu dulunya adalah malaikatul ulya. Tapi kemudian setelah dia melakukan bahasa kasarnya apa ya, pemberontakan terhadap Allah, maka statusnya diturunkan menjadi malaikatus sufla. Malaikatus sufla itu jin. Nah, ini kita buka wawasan kita. Selama ini kita menganggap bahwa antara jin, malaikat, ruh itu apa ya, beda jenis. Itu satu jenis beda strata gitu aja.
Jadi malaikat yang tertinggi itu namanya ruh. Maka ada kalimat tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat juga pada turun, itu malaikatul ulya, malaikat tingkat atas. Kemudian warruhu, warruhu itu atasnya lagi. Jadi ibaratnya kalau malaikat itu tentara, maka ruh itu adalah apa ya? Tentara, polisinya tentara itu istilahnya apa? CPM-nya. CPM-nya. Kalau ibaratnya malaikat itu polisi, maka ruh itu adalah apa yang kemarin karena kasus itu, polisinya polisi itu apa istilahnya itu? Kemarin itu, nah itu polisinya polisi itu, polisinya polisi itu. Jadi kalau dalam tentara ya CPM-nya. Jadi CPM-nya malaikat itu ya ruh itu. Jadi malaikat nggak bisa melihat ruh. Yang dipanggil ruh itu, yang dipanggil ruh. Nah, itu nggak bisa dilihat oleh malaikat. Ruhnya bisa melihat malaikat, tapi malaikatnya nggak bisa melihat ruh karena stratanya di atasnya. Ibarat manusia ya mereka dari kalangan ningrat gitulah, dari kalangan ningrat. Kemudian di bawahnya malaikat ada ya dari jenisnya sebenarnya sama-sama makhluk astral. Di bawahnya namanya jin. Itu namanya malaikatus sufla, malaikat kelas bawah. Jadi ibarat kita meminjam istilahnya orang-orang Hindu ya dari kalangan Brahmana, dari kalangan Satria, dari kalangan Sudra. Lah dari kalangan Sudra itu yang diistilahkan kalau dalam dunia makhluk astral itu jin. Bedanya kalau ruh dan malaikat tidak beranak pinak, tapi kalau jin itu beranak pinak. Makanya iblis dulu waktu masih menjadi malaikat itu kan berarti dari kalangan malaikatul ulya tingkat tinggi itu ya nggak beranak, nggak beristri. Tapi setelah dia itu melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap Allah, maka diturunkan statusnya menjadi malaikatus sufla, sehingga dia ayat yang lain besok kita akan menemukan kana minal jinni. Itu bagian dari jin. Jin itu artinya malaikat kelas bawah, makhluk astral kelas bawah. Kalau mereka beranak pinak, ya beristri, beranak, cuma umurnya lebih panjang. Umur rata-rata itu 1000 sampai 3000 tahun baru mati. Jin mati. Yang dikasih kesempatan nggak mati sampai menjelang kiamat itu cuma iblis. Tapi semua jin tetap mati. Kecuali iblis saja yang dikasih kesempatan sampai hari kiamat. Nah itu iblis dan keluarganya. Itu min syarri kulli dzarrin khalaqahullah, itu maksudnya adalah iblis. Ya setelah iblis jadi jin, ya beristri, ya beranak pinak. Anaknya cukup banyak sekali. Nah itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari segala sesuatu yang menutup, ghasaqah itu menutup. Al-ghasaq awalu dzulmatil laili. Ini adalah pertama kali waktu malam. Jadi terbalik. Kalau tadi falak itu mulai subuh, kalau ghasaq itu adalah mulai malam. Itu adalah menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi ketika pas maghrib itulah ghasaq idza waqaba. Nah itu. Idza waqaba dalam mengalikane nutup atau metengi apa ghasaq. Jadi ketika malam datang kemudian menjadi gelap gulita. Ini cukup berbahaya. Karena itu waktu maghrib kalau orang dulu setiti ya. Begitu maghrib anaknya digoleki, kondo mlebu maring omah, jendela-jendela tutup, lawang-lawang ditutup. Kenapa? Itu saat setannya bubar. Sekarang juga seperti itu. Cuma sekarang manifestasi wujudnya beda. Ya, jenengan boleh membuktikan sendiri. Sama-sama waktu sholat, zuhur coba jenengan amati jalan raya, biasa aja. Asar biasa aja, isya biasa aja. Subuh sepi malahan. Tapi kalau maghrib masya Allah, iso koyok setan kabeh, Pak. Iso koyok setan. Sing nggo mobil yo do raswabar kesusunan. Padahal kan dibilang al-ajalatu minas seton. Terburu-buru, kemprungsung, kesusu itu termasuk gayanya setan. Iya, yang pakai sepeda motor juga selonang-selonong. Syukur untuk dalan aspal, ora ono munggah ning trotoar, Pak. Sing penting iso dhisik. Makanya sampai saya apal itu maghrib polisi nganti wegah nata dalan, Pak.
Dan apa saking kemrungsungnya wis kono notono awakmu dhewe malah gitu. Iya, kalau maghrib itu kemrungsungnya bukan main. Nah itu. Itu artinya apa? Menungsone do setanen. Jadi bukan setan asli tapi menungsone yang do berubah kaya setan. Bahkan saya itu juga sering ngamati yo. Podo-podo kamar mandi itu gue rame gerbutan ya pendak wayah maghrib kok. Nggih. Cah pondok yang ngoten niku lha mau pas durung maghrib itu lah apa. Kamar mandi ya sepi. Nah arep maghrib cepet gentenan. Lha mau dolah apa ngono. Ya itu karena mesti mulai setanen pokoke nek wayah maghrib ngoten niku. Rebutan. Nah itu. Wadal al ajalatu minas seton. Segala yang pengennya terburu-buru terus itu adalah gayanya setan, kemerungsung. Nah itu kemerungsung. Ada juga yang memanai diantaranya adalah Abu Burdah menyatakan wal ghasiku al barid. Jadi yang dimaksud wa min syarri ghasikin dan dari keburukan rasa dingin. Karena malam memang biasanya juga dingin. Ada yang memaknainya seperti itu. Kenapa disebut seperti kenapa kok sampai ghasik itu ditakuti sampai kita minta perlindungan dari keburukannya waktu malam? Kenapa? Di antaranya para ulama menyatakan li anna fil laili tahrujus sibau min ajamiha. Karena pada saat malam itu hewan-hewan buas mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, karena banyak macan, harimau itu berburunya malam hari. Apalagi ular rata-rata berburu juga pada malam hari. Kelabang kalau jengking kalau siang juga pada tidur, tapi kalau malam juga berburu. Nah itu. Jadi malah pada malam hari itu memang kejahatannya luar biasa. Itu dari hewan, belum dari manusia jahat. Ya meskipun sekarang ada orang merampok siang hari, tapi kebanyakan orang melakukan perampokan, pencurian juga malam hari. Orang melakukan kemaksiatan juga rata-rata malam hari. Ya. Diskotek buka awan kan wagu to, Pak. Mungkin pantese ya bengi. Karaoke rame jedar-jeder ya pantese ya nak bengi. Nah itu cocoknya malam. Nah itu. Kemudian wal hawamu min amakiniha, juga makhluk-makhluk berbisa itu keluarnya juga pada malam hari. Dan hantu pun keluarnya juga malam hari. Hantu siang hari kan hampir-hampir enggak ada. Hampir-hampir enggak ada. Wayam baitsu ahlu syarri alal abathi wal fasadi. Kebiasaan untuk melakukan keburukan orang-orang jahat juga terjadinya juga pada malam hari. Nah, itu yang alasannya kita juga minta perlindungan dari keburukannya waktu malam idza waqoba. Nah, idza waqoba. Ada juga yang menafsiri bahwa yang dimaksud dengan ghosak adalah segala yang gelap. Kullu syai'in aswadu fahuwa ghosak. Segala sesuatu yang hitam itu berarti ghosak. Jadi mungkin anjenengan go klambi sing ireng-ireng ya termasuk ghosak ngoten niku. Makanya biasanya itu kadang dijadikan simbol ya. Simbol orang berduka biasanya juga dikasih simbol warna hitam. Padahal kalau menurut filosofi Jawa sebenarnya hitam itu justru unsur yang tertinggi. Unsur tertinggi itu kan tanah. Ada api, ada air, ada udara, ada tanah. Unsur tertinggi sebenarnya adalah tanah. Karena api, air, udara semua eksis di atasnya tanah. Dan yang paling kuat itu tanah. Kalau soal kedahsatan ya sama dahsyatnya, api ngamuk juga dahsyat, angin ngamuk juga dahsyat, air ngamuk juga dahsyat. Apa dikira bumi kalau pas nesu mulai dahsyat. Ternyata ini longsor ya ludes langsung sak pirang-pirang kok. Ya, tapi unsur terkuat ya memang tanah sebenarnya. Karena itu manusia tercipta dari tanah. Dan tanah terbaik itu adalah tanah yang hitam sebenarnya. Karena itu unsur yang paling kokoh itu adalah tanah. Itu warnanya hitam. Jadi jenengan yang kebetulan kulitnya warna hitam nggak usah minder, pede aja. Ini saya unsur yang terbaik itu adalah hitam. Gitu. Karena itu hitam itu dalam bahasa Arab juga diistilahkan adalah ghosik. Segala yang hitam diistilahkan dengan ghosik, menutup. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak begitu berfungsi, Pak. Nah, kenapa? Karena sekarang malam nggak begitu ditakuti karena sudah ada listrik. Makanya kalau dulu itu orang kerja itu
maghrib sudah tutup. Dulu waktu saya kecil warung itu toko maghrib sudah tutup, nggak ada buka sampai malam. Kalau sekarang ya kampus aja kadang sampai malam ya Pak ya, sampai malam, toko juga sampai malam. Dulu sampai jam 10 malam, sekarang malah 24 jam. Jadi dikasih waktu 24 jam sehari masih nggak cukup kayaknya, itu masih. Ini wa min syarri ghasikin idza waqab, dari gelapnya malam kita minta perlindungan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan lan saking wolone wong wedok kang padha nyebul-nyebul utawa nyembur-nyembur fil uqadi ing dalam pira-pira tali. Maaf karena beda budaya itu beda cara ya. Cara orang Arab itu menyihir orang lain dengan cara menggunakan tali sutra, biasanya benang warna merah, itu dikasih doa kemudian diikatkan. Nah, termasuk ini ceritanya Nabi itu diceritakan oleh Imam An-Nasai riwayat dari Abi Hurairah qala Rasulullah man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahara. Jadi Nabi menggambarkan gaya sihir orang Arab seperti itu. Jadi modelnya itu dikasihkan tali, diikatkan, kemudian didamoni, disembur-sembur. Nah itu. Nah kalau orang Jawa ya beda lagi Pak. Kalau di Jawa bisa pakai boneka, bisa pakai kain, bisa pakai apapun, bahkan potongan kuku. Nah ini yang termasuk dulu menimpa Nabi itu adalah dari potongan kuku. Jadi Nabi itu punya pembantu. Sayang kok nggak disebutkan namanya ya. Bahwa Nabi itu cuma di sini sebutnya sebagai Hulam gitu saja. Yaitu yang kebetulan beragama Yahudi. Menurut ceritanya ini dibayar oleh Labid bin A'sam untuk mencarikan brodolan rambutnya Nabi. Karena Nabi kan kadang menyisir rambutnya ya. Brodolan rambutnya Nabi, kemudian juga jungkat bekasnya Nabi, potongan kukunya Nabi untuk diambilkan untuk media. Kalau bahasa sekarang ya dipinjam DNA-nya itu kan. Meskipun yang diambil hanya rambut atau kuku, tapi ini kan mewakili salah satu DNA dari tubuhnya Nabi. Nah, itu yang disihir, didungani oleh Labid bin A'sam, istri dan 10 anak-anaknya. Sehingga di sana Nabi akhirnya merasa sakit. Dan ternyata dibantu oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk membaca ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk melepaskan efek dari sihir tadi. Maka agar kita itu terhindar dari efek-efek sihir seperti itu, kita kadang antisipasi. Kalau orang Jawa itu cukup terkenal sekali, nek arep turu aja lali sangu wulu karo kul telu. Wulu iki wudu, ilat Jawa kon muni wudu kangelan terus dadine wulu. Kul telu itu maksudnya kul huwallahu ahad, kul adzrabil falaq, kul adzrabil binas. Itu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu bagian dari cara untuk antisipasi. Nah, itu. Wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, ini sebenarnya kalau dari ayat yang pertama sampai yang terakhir tadi, puncaknya sebenarnya pada ayat yang terakhir ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang iri dengki. Kalau dalam bahasa Arab itu hanya hasad atau iri dengki digabung. Kalau orang Jawa dipisah. Jadi kalau iri itu enggak suka melihat kenikmatan orang lain, kalau dengki itu suka ketika melihat kesusahan orang lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab diringkas dalam satu kata hasad. Hasada yasudu hasidun. Kalau hasid itu orangnya, kalau hasad itu perbuatannya. Dia berbuat hasad. Nah, itu iri dan dengki. Maka apabila kita itu punya perasaan seperti itu, watake S2. Situ susah saya senang, situ senang saya susah. Sangger ngono kuwi ya berarti atine kula jenengan sedaya niki sing perlu didandani. Saya kok enggak suka ya kalau lihat dia itu punya nikmat. Ya berarti kan S2, situ suka saya susah. Tapi kalau situ susah saya yang senang. Krungu kabar kayak kecelakaan, kok apik bilang ngono. Tapi berarti drengki. Kalau itu drengki. Kalau orang Jawa memang dipisah. Antara iri dengan dengki itu dipisah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya itu bagian dari hasad. Hasad itu apakah dia tidak suka melihat orang lain dapat nikmat,
atau dia malah suka ketika orang lain dapat musibah. Ana cah wedok rapate ayu, kok alhamdulillah dilamar wong lanang bagus ganteng. Ngono kuwi kok ya kula njenengan kadang ya Allah Gusti ana sing ayu kok milih cah kaya ngono lho. Itu berarti yang muncul adalah rasa hasud kita. Nah itu rasa iri kita. Tapi ketika mendengar kayak murung nopo bar diputus karo pacare, yes kapok ora kowe. Seperti itu namanya drengki. Nah itu drengki. Itu bagian dari hasud. Sangat bahaya Bapak Ibu. Hasud inilah yang sering memunculkan penyakit yang dideteksi secara medis nggak bisa, tapi ngefek kepada kita. Itu apa? Rasa benci yang mendalam, kemudian juga apalagi ya, energi negatif yang sangat kuat membuat kita kena penyakit ain. Penyakit ain ini sulit terdeteksi oleh medis, tapi terasa di tubuh. Mirip seperti orang apa ya? Kayak orang itu, kayak demam panggung. Yang enggak ada sakitnya. Tapi yo tiba-tiba wis awake wanyep, terus ndredeg-ndredeg, suwe-suwe kadang bisa ngompol ngenggon, Pak. Dan itu bisa betul-betul sakit. Nanti bawa ke rumah sakit ya diperiksa apapun ya enggak ada yang sakit karena itu ain. Ainun sebenarnya dari arti mata itu ain. Itu maksudnya adalah pandangan kebencian. Mungkin jenengan karirnya kok melejit melebihi teman-teman yang lain, melompatnya terlalu cepat, itu kadang ya wong nyawang ini nyawang bededek itu diam-diam dia batek gitu. Diam-diam batek. Karena kalau jenengan secara supranatural melindungi tubuhnya kurang kuat, ora tau maca muawwidzaten ya jebol. Sehingga kejadian ada mubalek, ustadz, kiai ngisi ngaji waras wiris ngerti-ngerti mutah-mutah nganggon medun ya boleh bali Pak seperti itu Pak. Nah, kalau saya juga sering merasakan, tapi alhamdulillah ya paling hanya ibaratnya namun kesababan gitu toh. Di daerah-daerah tertentu yang daerahnya itu cukup wingit, baru masuk saja saya sudah terasa. Rasanya kayak wong takziah kayak wis, awak greges kudu kayak masuk angin ning awak anyep kabeh ngoten niku. Itu daerahnya sudah enggak enak. Belum nanti kalau yang datang di situ ada yang memang sengaja menelengi terus itu akan sangat terasa. Bahkan ini untuk ngomong kadang sulit untuk keluar. Pembuktiannya ya sangat sulit dibuktikan secara medis, tapi tetap ngefeknya ada. Sehingga penyakit seperti itu, penyakit ain, penyakit kena sihir memang asli nyata, zaman Nabi pun ada. Nah, sehingga kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melindungi diri kita sendiri dengan cara baca muawwidzaten. Karena itu disebut dengan muawwidzaten kan dari kata a'udzu itu a'udzu. Saya minta perlindungan dari. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit, monggo menawi enten pertanyaan. Nak mboten kula tutup donga.